Halo rekan trader, jumpa lagi di channel Rioli. Hari ini saya akan kembali sharing mengenai technical analysis, khususnya bagi pemula ya, karena ini masih sangat basic. Hari ini saya akan membahas mengenai osilator. Namanya adalah stochastic oscillator ya. Apa itu stochastic oscillator? Kita akan langsung saja ke chart ya, ke MetaTrader. Kita lihat di sini stochastic oscillator adalah sebuah indikator bawaan dari Meta juga. Kita bisa pilih ya, indikator. Kemudian di sini ada pilihan osilator. Teman-teman bisa pilih stochastic oscillator. Nah, ini parameternya ya. Jadi parameternya kita masih menggunakan parameter bawaan, yaitu untuk persen K periodnya 5, kemudian persen D-nya 3, kemudian slowing-nya juga 3. Jadi orang sering menyebutnya adalah settingan 533, yaitu settingan standar. Oke, kemudian kalau ini kita klik OK, maka di bawah chart itu akan ada tampilan osilator. Ini yang disebut dengan stochastic. Oke. Nah, sebelumnya teman-teman perhatikan di sini ada dua line ya, ada dua garis. Yang satu di sini tertulis 80, kemudian yang bawah ini agak ketutup tapi ini adalah 20. Nah, bagaimana penggunaan stokastik ini? Sebenarnya kalau bicara penggunaan stokastik itu banyak modifikasi atau cara yang trader biasanya lakukan adjustment. Oh, dia merasa stokastik ini cocok dipakai dengan cara begini, dengan cara begitu. Tapi hari ini saya akan memberikan satu pengetahuan yang standar dulu. Tapi di akhir nanti saya akan berikan sebuah tips bagaimana menentukan atau memakai stokastik yang lebih nyaman. Oke. Sebelumnya teman-teman lihat stokastik ini hanya ada dua garis batas ya, batas atas 80 kemudian batas bawah 20. Nah, saya secara pribadi suka menambah satu garis lagi ya. Teman-teman bisa pilih di properties, kemudian di level itu ditambahkan ya, kita add dengan garis 50. Oke, nah garis 50 ini apa? Ini adalah garis tengah ya. Jadi antara 80, 50 dan 20. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan apa kegunaannya dan bagaimana untuk memakainya terkait dengan stochastic oscillator ini. Teman-teman perhatikan, stochastic oscillator itu terdiri dari dua garis ya. Jadi ada satu garis yang tebal, ini disebut dengan garis K biasanya. Kemudian yang titik-titik merah ini adalah disebut dengan garis D. Namun saya pada kesempatan ini saya tidak menjelaskan detail mengenai metode matematisnya, bagaimana ini terbentuk dan lain sebagainya, perhitungannya. Tapi kita lebih kepada aplikasinya. Nah, dua garis ini karakteristiknya adalah garis yang tebal ini, garis K ini akan bergerak lebih cepat ya, mengikuti harga. Kemudian garis merah juga sama mengikuti harga, namun dia akan bergerak lebih lambat. Oke, nah itu dulu. Kemudian area. Di dalam kolom stokastik ini ada area di mana jika area di atas 80% ya, ini ada 80, di atas 80 maka dianggap sebagai area jenuh beli. Ya, jadi saya sampaikan tadi kelupaan ya. Jadi stokastik ini adalah salah satu indikator untuk mengukur kejenuhan harga. Jadi harga bergerak, oh ini sudah jenuh, sudah mulai melambat, sudah mulai ada pembalikan. Ini adalah salah satu fungsi dari stokastik. Kemudian bagaimana penggunaannya? Kembali lagi, 80, di atas 80 ini dianggap sebagai overbought ya. Jadi bahasanya adalah overbought, artinya harga sudah jenuh beli, maka potensi harga untuk berbalik menjadi besar. Kemudian sebaliknya juga sama, jika garis ini mencapai 20% atau di bawah 20, maka dianggap sebagai oversold
ya. Jadi harga cenderung sudah jenuh jual, ada potensi pembalikan arah. Oke. Kemudian bagaimana menggunakannya adalah satu metode yang paling umum atau yang diajarkan secara teori, bahwa jika garis memotong, jadi setelah harga mencapai overbought seperti ini, kemudian ada pemotongan garis K memotong garis D, maka ini adalah titik entry market, ya. Jadi artinya bahwa harga betul-betul sudah jenuh masuk ke wilayah overbought, kemudian ditunjukkan dengan sebuah pembalikan di mana harga memotong, ya, dari garis D, jadi garis tebal memotong garis titik-titik, maka di sini adalah sebuah signal kita untuk melakukan sell. Sebaliknya juga sama, jika harga terjadi sampai garis sampai ke oversold position, maka saat pembalikan memotong garis titik-titik merah, ini adalah signal untuk kita bisa melakukan buy. Oke. Nah, kemudian kenapa saya menambahkan ada garis tengah, ya? Terkadang pada saat market itu trennya cukup kuat, kadang harga itu tidak mencapai baik itu oversold ataupun overbought, ya. Misalnya kita mendapatkan satu market yang bergerak trennya cukup kuat gitu ya. Kalau trennya cukup kuat, mungkin harga tidak mencapai overbought atau oversold lalu berbalik. Nah, biasa saya menentukan adalah jika harga di atas 50%, itu semua adalah wilayah untuk kita bisa melakukan sell. Ya, jika harga ada di wilayah di bawah 50, maka itu adalah wilayah kita bisa melakukan buy, ya. Misal contoh, Anda perhatikan di sini terjadi penurunan stokastik, tapi dia tidak bisa menuju kepada oversold. Di bawah 20 sudah langsung berbalik, kemudian sudah memotong di sini. Nah, sehingga di sini sebenarnya kita bisa melakukan buy, ya. Di daerah sini terjadi perpotongan, berarti harganya di sini. Nah, kalau kita buy, Anda perhatikan di sini ada kenaikan harga yang bisa dimanfaatkan. Oke, itu sebuah sedikit modifikasi dari stokastik yang bisa saya gunakan atau yang biasa saya gunakan. Namun lebih jauh, penggunaan stokastik ini teman-teman harus paham bahwa ada beberapa rule yang harus diperhatikan. Pertama, stokastik overbought atau oversold tidak boleh digunakan pada saat terjadi tren kuat. Misalnya apa? Harga sedang naik, ya. Kemudian terjadi overbought. Nah, overbought pada saat tren naik, kalau bicara kepada teori maka kita melakukan sell karena overbought. Tapi kalau tren kuat tidak disarankan untuk melakukan sell menggunakan stokastik, karena stokastik tidak bekerja secara baik pada saat tren kuat. Itu rule yang pertama. Rule yang kedua adalah hanya menggunakan stokastik pada saat koreksi pasar. Itu akan lebih efektif. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau ada sebuah pergerakan, apakah itu tren naik, misalnya kita ambil contoh saja tren naik. Dengan market terjadi tren naik, tidak mungkin harga itu adalah naik terus-terusan, ya. Pasti biasanya akan terjadi koreksi. Nah, di saat terjadi koreksi market, maka disitulah kita bisa memanfaatkan stokastik untuk entry, ya. Artinya
harga trend up, kemudian koreksinya ini mencapai area oversold, maka kita bisa melakukan buy di sana dan itu akan lebih efektif. Kemudian yang ketiga adalah gunakan stokastik pada saat market itu no trend. Ya, no trend itu artinya apa? Terjadi market yang bolak-balik. Ya, nah biasanya market ini bisa didukung oleh fundamental. Artinya ada fundamental yang belum jelas atau ada market sedang menunggu sebuah fundamental besar. Ya, misal contoh, dalam waktu dekat akan ada pengumuman apakah dari FOMC. Nah biasanya pasar akan cenderung bergerak bolak-balik jika tidak ada sebuah dorongan kuat di market. Nah pada saat market terjadi bolak-balik itu, kita bisa memanfaatkan stokastik untuk keluar masuk. Artinya pada saat overbought kita lakukan sell, kemudian pada saat sampai kepada oversold kita melakukan buy dan memanfaatkan range yang terjadi. Nah jadi itu ada 3 poin yang menjadi perhatian teman-teman jika ingin menggunakan stokastik osilator ini. Ya, dan saya secara pribadi juga suka menggunakan stokastik osilator. Namun kembali lagi, stokastik osilator kalau bisa tidak berdiri sendiri, ya, dia tidak serta-merta Anda lihat overbought langsung sell, kemudian lihat oversold langsung buy, tapi cenderung adalah kaitkan dengan indikator lain yang menunjukkan tren. Jadi pada saat tren itu adalah kuat, kita tidak menggunakan stokastik. Oke, nah pada saat tren itu koreksi, kita bisa menggunakan stokastik ataupun pada saat sideways, pada saat tidak ada tren. Oke, teman-teman, saya kira ini untuk penjelasan singkat mengenai stokastik osilator. Ya, silakan teman-teman uji, silakan teman-teman tes, dan yang penting adalah pegangan 3 poin masukan tadi, bagaimana penggunaan stokastik osilator ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.